Paham sampai sini? Nah, itu tadi asas ya. Asas yang pertama ada asas kesamaan. Ya, artinya setiap orang yang pada kedudukan sama, ya, kondisinya sama, statusnya sama, maka diberikan pajak yang sama. Tapi kalau bicara status bukan bukti statusnya dalam personalnya, bukan, ya. Yang kena sama-sama status janda maka diberikan pajak yang sama. Tidak begitu. Tidak ada pajak janda, ya. Atau sama-sama duda pak diberikan pajak yang sama, tidak begitu ya. Ya. Bukan status seperti itu. Nah, kemudian asas daya pikul. Jadi sama dengan pertemuan kedua ada namanya teori daya pikul, sama maknanya. Jadi maknanya adalah bahwa setiap orang diberikan pajak itu berdasarkan kemampuannya, kemampuan untuk memikul pajak itu. Jadi kalau ini larinya juga ke kesamaan, ya, larinya kepada kesamaan juga. Jadi kalau penghasilannya sama-sama tinggi, maka dia juga harus, maka orang yang tinggi tadi itu penghasilannya diberikan juga pajak yang sama. Tapi karena kemampuannya sama kan. Jangan orang yang berpenghasilan 500.000 per bulan disamakan pajaknya dengan orang berpenghasilan 10 juta per bulan. Kasihan. Nah, kemudian ketiga, asas keuntungan istimewa. Asas keuntungan istimewa. Kalian pernah dengar atau nonton acara televisi, apa acara televisi ya? Yang biasa berupa apa ini, semacam apa nih di televisi kalau orang kasih bagi-bagi hadiah biasa, bagi-bagi hadiah. Kalau zaman saya Family 100 ada hadiahnya itu. Apa lagi? Super deal ya. Super deal kadang dapat motor ya, kadang kasih mobil ya, kadang ada uang puluhan juta disuruh milih. Super deal. Nah, seperti itu. Jadi pajak keuntungan istimewa ini menyatakan bahwa orang yang mendapatkan keuntungan ya, yang berupa misalnya hadiah ya, itu diberikan pula pajak keuntungan ya, pajak khusus ya. Dia selain dia ada pajak lainnya yang biasa dia bayarkan, dia ini juga dapat juga. Jadi kalau kalian ikut misalnya kegiatan ada door prize ya, ya kalian ikut misalnya kegiatan lomba atau gerak jalan santai untuk memperingati hari ulang tahunnya USN. Dalam kegiatan itu ada door prize yang naik undiannya mendapatkan misalnya mobil Hilux. Kalau yang dapat itulah yang dikenakan pajak, ya. Jangan bilang begini, ini kan mobil bukan saya yang beli, masih dikasih lagi pajak, ya. Bukan saya yang minta, tidak. Itu namanya pajak keuntungan istimewa. Kemudian asas manfaat. Asas manfaat. Asas ini menyatakan bahwa seseorang itu dipunguti pajak haruslah dengan alasan bahwa pajak itu membawa manfaat kepada masyarakat. Ya, ini membawa manfaat pada masyarakat. Ya, kalau pajak tidak bawa manfaat untuk apa ya? Tidak ada gunanya. Adakah pajak kira-kira tidak bawa manfaat? Ya, saya tahu nanti ada, ya.
bermanfaat. Satu nanti ada pajak orang ganteng. Baik kalau ada pajak orang ganteng. Makanya orang yang ganteng hati-hatilah. Kena pajak nanti. Jadi selama ini pajak itu semua bermanfaat ya. Iya. Kemudian yang kelima, asas kesejahteraan. Asas kesejahteraan ini sudah sering dibahas juga di pertemuan kedua. Tujuan ini sama tujuan pajak ini ya untuk kesejahteraan. Jadi asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak itu ya yang dilakukan oleh pemerintah itu harus berakibat kesejahteraan kepada masyarakat. Kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, asas itu kan diperuntukkan untuk apa? Untuk membangun ya, membangun. Nah, membangun ini atau pembangunan dilakukan oleh pemerintah itu harus bertujuan akhir untuk kesejahteraan rakyat atau masyarakat. Pada pertemuan kedua saya pernah membahas bahwa pajak itu ada pagar mengatakan bahwa pajak itu tidak memiliki kontrak prestasi secara langsung, ya. Ingat, kontrak prestasi secara langsung atau balas jasa atau imbalan jasa secara langsung. Jadi kalau kita bayar pajak hari ini, ya, kita beli baju itu kita dikenakan pajak itu. Beli baju ada pajaknya, makanya harganya mahal. Beli kendaraan ada pajaknya, ya. Pajak itu kita beli kendaraan ada, kemudian titik tahunan juga ada. Ya. Itu semua digunakan untuk pembangunan. Nah, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu harus bertumpu atau berujung pada kesejahteraan untuk aksi. Ya, asas kesejahteraan. Jadi pajak pemerintah dalam memungut pajaknya itu harus berakhir pada ini kesejahteraan rakyat. Jadi dari pajak itu kan pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan, ya, misalnya kegiatan membangun jembatan, ya, membangun gedung, kegiatan bepergian ke luar negeri, itu kan dari pajak itu, pajak dinas ke luar negeri, ya, semua harus untuk ini kesejahteraan rakyat. Jadi bukan luar negeri itu jalan-jalan, ya, luar negeri itu bila oleh-oleh tidak, tapi untuk intinya adalah tujuannya ini berakhir pada kesejahteraan rakyat. DPR melakukan studi banding ke negara lain misalnya. DPR melakukan studi banding ke wilayah lain di Indonesia. Tujuannya ini supaya dia mendapatkan ide apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk membangun daerah ini. Yang intinya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau rakyat. Saja intinya. Ya. Jadi pajak itu dalam pajak itu tetap ada kontrak prestasi, hanya tidak langsung. Ya, kontrak prestasinya tidak langsung. Tidak langsung diberikan kepada masyarakat atau rakyat. Kemudian asas keringanan beban. Asas keringanan beban. Jadi asas ini menyatakan bahwa meskipun pajak merupakan kewajiban masyarakat, jadi meskipun pajak itu merupakan kewajiban masyarakat, tetapi negara harus memberikan beban
pajak kepada masyarakat yang ringan, seringan-ringannya. Jadi kembali lagi tadi ke daya pikul ya. Jadi tidak ada kewajiban pajak negara untuk memungut pajak yang sebesar-besarnya kepada masyarakat ya. Ya, menurut asas ini berikanlah keringanan. Siapa yang berontak? Siapa kira-kira yang akan susah kalau beban pajak terlalu tinggi? Ya kita juga, ya kan? Kalau beban terhadap para produsen itu terlalu tinggi, ya pajaknya terlalu tinggi, tentu akan kembali kepada konsumen. Siapa konsumennya? Kita ini, yang bukan produsen. Kalau produsen tidak masalah, diberikan pajak mahal, dia akan jual mahal juga itu produknya. Itu tidak masalah. Tapi ya kalau pikir-pikir sebenarnya kembali ke dia juga. Karena ketika dia beli produk lain pasti akan mahal juga, ya kan? Kan satu produk lain yang lain pasti akan mahal. Kalau kita pikir logikanya, ya, mengapa roti itu mahal? Karena tepung mahal, Pak. Mengapa tepung mahal? Karena beras mahal. Saling menunjuk. Satu naik semua. Ditanya penjual berasnya, kenapa beras naik? Kan gajimu naik, ya kan? Ya semuanya nggak kenaikan gaji juga itu memicu juga ke kenaikan harga. Bukan cuma pajak ya. Ya. Ternyata setelah kita introspeksi diri, ternyata kenaikan gaji yang berapa persen itu memicu juga kenaikan harga. Ya. Gaji naik 5%, harga naik 20%. Mau tidak menangis kita. Ya. Ternyata bukan pajak yang kasih naik, gaji. Jadi terima gaji itu yang PNS, yang ASN di sini tuh jangan senang-senang kalau naik gajinya. Tidak senang karena naik gaji hari ini sekian ratus ribu, ya, bulan depan naik beras sekian ratus ribu, lebih tinggi daripada gaji. Ya, jadi naik gaji kita tetap kasih kencang ikat pinggang. Tahu kasih kencang ikat pinggang? Kalau kasih kencang ikat pinggang itu berarti yang masih sedikit. Ya. Coba kasih longgar ikat pinggang kayak baru makan, pasti banyak masuk. Saya kasih kencang ikat pinggangnya baru makan, pasti sedikit masuk itu. Artinya apa? Kita disuruh menghemat. Jadi walaupun naik gaji belum ada konsumsi yang normal, masih di bawah normal konsumsinya. Bagaimana orang kita stunting? Ya. Gitu. Ada pertanyaan dekat atas sini? Asas apa tadi? Asas yang terakhir? Ya, keringanan beban. Ya. Jadi asas ini menyatakan bahwa meskipun negara itu punya kewajiban untuk memungut pajak, tapi semestinya negara dalam membebani pajak itu harus dengan ringan. Harus dengan beban yang ringan. Jangan kasih berat-berat. Memang semua orang itu suka yang ringan-ringan ya. Ya. Kalau soal pengeluaran kita mau ringan-ringan, tapi kalau soal konsumsi kita mau berat-berat. Begitu ya manusia. Sama yang mahasiswa juga, kalau disuruh kerja tugas pengen ringan-ringan. Sedikit cepat tugasnya. Begitu keluar nilai mau yang berat-berat. Itu saya kira sudah dasarnya manusia itu. Kemudian ketujuh, asas keseimbangan. Asas ini maknanya adalah bahwa dalam penerapan asas-asas yang lain itu kadang terjadi pertentangan.
Jadi karena terjadi pertentangan, dalam hal ini asas tersebut perlu diterapkan secara apa istilahnya, secara seimbang mungkin ya. Secara seimbang. Kan kadang-kadang itu pertentangan, contoh kita pertentangannya. Asas daya pikul itu terkadang bertentangan dengan asas keringanan beban. Begini contohnya. Kalau daya pikul itu mengenai apa? Bahwa seorang yang diberikan pajak itu berdasarkan kemampuannya kan? Ya, kemampuannya. Kalau ini ada orang yang ya. Seperti ya. Misalkan orang. Ini gajinya dia anggap dari 10 juta per bulan. Ada gaji begitu sudah. Ada yang pernah dimasuk 10 per bulan itu. Tambah di per bulan. Kalau menurut asas daya pikul, maka karena dia statusnya sama, pendapatannya sama, atau menurut asas daya pikul bahwa seseorang itu diberikan tagihan pajak berdasarkan kemampuannya, anggaplah 10 juta per bulan, gitu, ya. Dia mampu, ya. Ini yang bayar pajak. Contoh ya, ini bayar pajak. Anggaplah punya nikah juga, anggaplah bayar pajak itu 500.000, ya. Pajak kan terhitung tiap tahun. Jadi pajak itu dibayar tiap tahun. Anggaplah mampunya sama, ya. Ini menurut daya pikul. Tapi terkadang orang itu menurut tadi keringanan beban, ini bisa diberikan keringanan beban. Ya, memang dia mampu 500.000, tapi menurut asas keringanan beban, maka ada negara itu mau pajak itu yang meringankan beban, maka bisa turun 400.000. Misalnya ini ilustrasi ya. Gitu. Kan kemampuannya dia kan 500.000 misalnya, tak? Misalnya bayar pajak 500.000, tapi kan karena manusia ini dengan beban ini kan saya mau dari beban, turunkanlah gitu. Ini saya bertanya, sehingga menurut asas terakhir tadi itu keseimbangan, maka ini perlu diperlakukan secara profesional, ya, supaya walaupun saya bertentangan tapi perlu ditempatkan secara seimbang. Itu memang gak susah, teorinya mudah. Sama dengan asas, seperti bicara asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan. Ya, ketika asas ini itu terjadi antinomi, itu antinomi. Apa antinomi? Ya, tahu lagi antinomi. Baru tahu antinomi. Tahu. Kalau anti tahu. Anti tahu. Kalau kita tahu kan datang ke bos kan. Antinomi adalah sesuatu yang saling bertentangan, saling berlawanan, tetapi saling menguntungkan. Ya, saling bertentangan tapi saling menguntungkan. Jadi ketika asas itu asas hukum yang kita pelajari dari semester tinggi, ya, kepastian, kemanfaatan, keadilan, itu semuanya antinomi. Di antara ketiganya saling bertentangan tapi saling menguntungkan. Kalau menurut teori, ya, supaya ini seimbang, ya, ini dua hakim ya misalnya. Kalau hakim supaya ini seimbang ini, ketika asas itu, maka ketika asas itu harus diterapkan bersama-sama dalam suatu keputusan. Ya, dia harus memilah berapa persen kepastiannya, berapa persen kemanfaatannya, berapa persen keadilannya. Kalau berbicara keseimbangan, jangan hanya mengambil kepastian hukumnya saja, tapi menyinggung keadilannya. Begitu maksudnya. Ya. Ya, kalau ada asas bertentangan itu, maka ya terapkan secara seimbang. Ada pertanyaan? Tidak ada?
Tidak ada? Jam berapa sekarang? 11.38. Sudah? 11.38. Ah? 11.38. Oh, 11.39. Selisih 1 menit. Sudah mau buka puasa tidak? Masih jauh ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Selamat siang kalau begitu. Selamat siang. Siang. Kenapa loyo sekali? Selamat siang. Siang. Iya. Gimana lebih enak fakultas hukum atau hukum? Hukum saja ya. Ya. Saya ulangi, selamat siang. Siang. Bisa hukum, yes. Nah, semangat tadi itu mengakhirilah perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya minta kalian baca-baca, coba saya buat materi minggu depan ya. Materi minggu depan itu kita masuk pada RPS saya. Saya lihat dulu RPS-nya. Kita masuk pada subjek pajak. Ya, kita masuk pada subjek pajak ya. Sekian, silakan belajar. Mohon kalau pulang ke kosnya masing-masing jangan langsung bobo, tapi dibaca-baca juga itu ya, supaya nanti meetnya tidak susah lagi. Kita kapan meetnya ini? Ini pertemuan ketiga. Berarti tinggal apa kali pertemuan sudah meet ya? Hah? Iya, sebenarnya pertemuan kelima. Minggu lalu kenapa tidak masuk minggu lalu? Tanggal merah di? Tanggal merah di? Hari nyepi. Iya. Oke, berarti kira-kira kita meet bulan berapa Kai? Bulan 4. Sudah lebaran tak? Oh, iya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.